Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi. Tetapi sebelum saya memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini upload video terbaru seputar tentang finansial, teknologi, dan informasi. Nah, oke, jika sudah subscribe kita langsung lanjut aja ke videonya. Pinjol Adapundi tentu bukan rahasia umum lagi ya teman-teman. Pasti kalian semua sudah tahu aplikasi yang namanya Adapundi ini. Nah, Adapundi ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online legal yang resmi OJK, di mana jika kalian telat bayar atau gagal bayar, kalian akan mendapatkan beberapa resiko tentunya. Pada umumnya semua aplikasi pinjaman online yang legal mempunyai resiko yang sama, tetapi biasanya ada ciri-ciri dan ada SOP tertentu dari masing-masing aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan khusus spesifik tentang Adapundi, teman-teman. Jika kalian mulai telat bayar atau gagal bayar di Adapundi, yang pertama, kalian pasti akan masuk ke daftar gagal bayar atau nasabah gagal bayar yang ada di Adapundi ini. Jadi, mereka mempunyai data tersendiri, teman-teman. Dan kalian akan masuk di golongan orang-orang yang beresiko telat bayar tersebut. Yang mana jika kalian sudah masuk ke sini, kalian akan berurusan dengan debt collector ya, teman-teman. Ada yang namanya field collector dan ada yang namanya desk collector. Tapi yang pertama kalian pasti akan berurusan dengan desk collector, yaitu orang-orang yang menelpon kalian, yang nge-WA-in kalian, yang nagih kalian secara online, secara virtual. Tetapi kalau field collection ini adalah orang-orang yang menagih kalian secara datang langsung atau secara offline. Tetapi pertanyaannya, apakah Adapundi ada DC lapangannya? Yuk kita akan bahas. Ketika kalian mulai telat bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, biasanya selang waktu 3 hari kalian akan menerima warning letter atau surat peringatan. Biasanya ketika lewat 3 hari dari grace period, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirimkan pesan kepada nasabah atau debitur sebagai upaya untuk memperingati agar segera membayar hutang pinjaman kalian, teman-teman. Jadi biasanya kalau masih telat di bawah seminggu ini tuh biasanya masih seputar edukasi. Namun kemudian masih memberikan informasi yang ramah dan informasi-informasi yang memang harusnya kalian ketahui, teman-teman. Dan kalau sudah mulai 1 bulan ke atas, maka kalian akan mendapatkan makin banyak telepon yang masuk. Nggak cuma 1 2, pasti banyak banget telepon yang masuk yang akan menghubungi kalian untuk segera membayar hutang pinjaman kalian, teman-teman. Jika memang semuanya itu sudah mentok, biasanya mereka akan mengirimkan field collector atau DC lapangan ke rumah kalian untuk melakukan penagihan. Ini masih sangat ambigu ya, informasinya masih simpang siur. Tetapi saya meyakini Adapundi masih belum mempunyai DC lapangan. Bayangkan saja di daerah Jakarta Barat sudah telat lebih dari 9 bulan tapi belum didatengin DC dengan nominal pinjaman yaitu Rp1.200.000. Ini kan menunjukkan bahwa Adapundi masih belum ada DC lapangannya. Atau misal kalaupun ada biasanya itu sangat sedikit dan nggak semua orang ditagih, teman-teman. Biasanya hanya untuk sampling aja, hanya untuk menakut-nakuti aja kepada orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di tempat lainnya. Jadi mereka kayak memberikan semacam contoh gitulah, teman-teman. Padahal secara OJK harusnya aplikasi pinjaman online setelah telat lebih dari 90 hari sudah tidak boleh menagih lagi, teman-teman. Apalagi sampai datang ke rumah, itu sebenarnya tidak boleh. Karena di aturan OJK sudah jelas ya, ada pasalnya, ada undang-undangnya, di mana di situ menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan melalui teknologi informasi secara virtual, pembayarannya pun harus melalui elektronik atau teknologi informasi juga. Jika ada pembayaran DC datang menagih itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar transaksi melalui elektronik sebagaimana kalian menerima uang sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya aturan dari OJK itu biasanya pakai skor account atau virtual account ya, nggak boleh secara langsung didatengin DC dan teman-teman harus membayar, itu nggak boleh, teman-teman. Selanjutnya masalah terakhir adalah dilaporkan ke BI checking atau mungkin bisa dengan kata lain blacklist BI checking, teman-teman. Serta slip OJK kalian itu jadi kredit macet. Nah, ini sebenarnya masalah yang terberat di situ. Kenapa? Karena kalian akan bersih datanya jika teman-teman harus melunasi hutang pinjamannya. Tapi kalau enggak, ini akan bakal bisa bersih, teman-teman. Itulah yang menyebabkan ini menjadi terberat. Karena selamanya kalian tidak akan bisa pinjam atau
mungkin mau kredit rumah, kredit mobil, dan di tempat lainnya, di tempat manapun karena Slik OJK kalian itu statusnya adalah kredit macet atau bermasalah. Jadi nggak ada unsur pidana. Sekali lagi, kalau ditakut-takutin masalah penggelapan dana, ditakut-takutin akan dibawa ke jalur hukum, kalian lupakan saja. Karena itu nggak bakal terjadi, teman-teman. Masalah hutang piutang, murni masalah perdata. Nggak ada sangkut pautnya masalah pidana. Meskipun kalian diancam menghindar, kalian diancam kabur, kalian diancam karena tidak menanggapi pesan, ya jangan takut karena itu semuanya hanya ancaman belaka, teman-teman. Dan mereka tidak akan melakukannya. Dan jika satu lagi kalian diancam akan disebar data oleh oknum, biasanya ada yang bilang bahwa ada bundi sebar data ataupun menghubungi kontak di luar nomor darurat. Nah, kalian jangan langsung percaya ya, karena biasanya itu hanya gertakan mereka saja. Karena orang sekarang lebih takut malu dibandingkan orang itu takut akan kekerasan. Ya, karena semuanya sudah pada melek hukum, rata-rata orang sekarang mulai beralih takut malu, takut dipermalukan kepada teman-teman kalian. Dan kalau dipermalukan kepada tetangga kalian lah, inilah yang saat ini dimanfaatkan oleh DC-DC tersebut. Tak hanya di Adapundi, ini juga bisa berpengaruh di aplikasi pinjol-pinjol yang lain, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman yang ingin mencairkan Shopee Paylater kalian, kalian bisa langsung aja klik kolom deskripsi. Dan jika teman-teman belum mengaktifkan Shopee Paylater, teman-teman bisa langsung aja cari videonya di channel ini nanti, atau link video akan saya cantumkan di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa mengaktifkan fitur Shopee Paylater, Akulaku Paylater, Lazada Paylater, Tokopedia Paylater, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jika teman-teman ingin mencairkan limit Shopee Paylater, bisa langsung aja klik kolom yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, langsung aja bertanya lewat kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan membalasnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.